baik dan pelayanan lain-lain. Kira-kira potongannya berapa? Nggak tahu ya. Potongannya itu sebesar 8%. Oke, 8% itu Bapak dibagi dua. Ada iuran buat tabungan hari tua, ada iuran buat pensiun. Nah, untuk iuran tabungan hari tua, untuk iuran tabungan hari tua Bapak itu sebesar 3,25%. Sedangkan untuk iuran pensiun itu sebesar 4,75. Jadi Taspen ini bukan hanya mengelola jaminan tabungan hari tua dan pensiun saja Bapak Ibu, tapi juga mengelola yang namanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, 4 program Taspen ini semuanya berkaitan Bapak Ibu. Mulai dari Bapak Ibu diterima sebagai calon pegawai negeri sampai dengan pensiun. Nah, tadi berkaitan dengan yang disampaikan Pak Hedi ya. Nah, kalau pada saat aktif, Bapak Ibu kan di sini sudah dipotong iuran 3,25%. Nah, itu nanti hak yang akan diterima mulai dari Bapak aktif sampai dengan pensiun. Kalau aktif, nanti haknya itu ada yang namanya asuransi kematian. Jadi ketika Bapak Ibu, kalau misalnya ada pasangannya pegawai ASN yang sudah meninggal dunia, itu belum pernah disampaikan ke Taspen, belum pernah dilaporkan ke Taspen, walaupun meninggal dunianya itu sudah 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, itu masih bisa diklaimkan ke Taspen. Itu ada hak yang namanya uang asuransi kematian suami atau istri. Nah, kalau untuk uang asuransi kematian suami atau istri Bapak Ibu, itu tidak ada batasan pengklaiman. Jadi misalnya, kalau seandainya Bapak Ibu nih pasangannya meninggal dunia, seorang ASN pasangannya meninggal dunia, klaim ke Taspen, akan kita bayarkan yang namanya uang asuransi kematian. Nah, setelah itu misalnya menikah kembali, terlapor ke instansi, qadarullah meninggal lagi, diklaimkan lagi ke Taspen, itu akan tetap kita bayarkan uang asuransi kematiannya. Berapapun kejadiannya itu akan tetap terbayarkan. Nominalnya sebesar 6 juta rupiah. Nah, kalau anak beda ya Bapak. Kalau anak itu memang ada hak uang asuransi kematian anak, tapi anak itu hanya 3 kali kejadian saja. Nah, 3 kali kejadian itu nominalnya sebesar 4 juta rupiah. Dengan catatan anak usia 0 sampai 25 tahun kan memang tertunjang di dalam gaji. 0 sampai 21 tahun itu tertunjang secara otomatis. Untuk hak uang asuransi kematiannya itu bisa kita bayarkan secara langsung. Tapi kalau usia 21 sampai usia 25 tahun itu dengan tambahan dengan catatan belum menikah, belum bekerja dan masih kuliah dengan melampirkan surat keterangan kuliah. Nah, ini Bapak Ibu, untuk uang program THT kita akan membayarkan pada saat Bapak Ibu pensiun. Ketika jatuh tempo pensiun, kita akan membayarkan uang tabungan hari tua dan uang pensiun bulanan. Uang tabungan hari tua itu dibayarkan satu kali saja di saat jatuh tempo pensiun. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bagian kepegawaian mohon untuk benar-benar dipastikan masa kerja dari pesertanya. Karena untuk perhitungan tabungan hari tua ini ada beberapa komponen yang mempengaruhi, seperti masa kerja, kode jiwa, sama gaji pokok. Nah, kemarin ada kejadian pensiun tahun 2023. Nah, beliau pensiun bulan November. Cuman ada perbedaan di antara masa kerja yang sebenarnya dengan masa kerja yang tertera di SK pensiun. Jadi itu setelah ditelusuri ternyata kendalanya itu ada pada saat pelaporan KGB ya. KGB itu ada miskomunikasi. Nah, jadi pada saat di tahun 2020 bapaknya itu
ASN-nya itu, KGB-nya itu lompat, kenaikannya lompat. Ya, kita nggak tahu salahnya dari mana, itu lompat, sehingga masa kerjanya itu lebih banyak. Nah, setelah ditelusuri, karena masa kerjanya lebih banyak, mau nggak mau, bapaknya jadi dihitung ulang lagi nih Pak, masa kerjanya. Dihitung ulang sama yang sebenarnya. Ternyata masa kerja yang sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan masa kerja yang sudah tertera di SK, walaupun SK pensiunnya itu udah lebih. Nah, itu setelah dihitung ternyata ada keterlambatan pembayaran gaji secara otomatis. Karena masa kerja itu pada saat KGB kan masa kerja dan gaji pokok pengaruh. Nah, itu secara otomatis ada keterlanjuran pembayaran gaji. Pada saat pensiun mau tidak mau bapaknya tetap harus membayar keterlanjuran gaji. Tahunnya itu ketika pensiun Pak. Nah, jadi Bapak Ibu ketika pengurusan KGB dan lainnya itu harus sesuai, benar-benar sesuai. Ada juga yang masalah misalnya kode jiwa. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang anak angkat dan anak tiri ini tolong tidak boleh dimasukkan ke dalam SK pensiun. Karena apa? Hubungannya berkaitan dengan hak pensiun yatim berkelanjutan. Karena anak angkat dan anak tiri itu tidak berhak uang pensiun yatim. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam SK pensiun. Karena kemarin ada kejadian, jadi yang dimasukkan ke dalam SK itu cucu. Nah, mungkin karena terlalu sayang sama cucu jadi nama cucunya itu dimasukkan ke dalam SK pensiun. Awalnya itu tidak mengaku Pak, bahwasannya itu cucu. Setelah kita cek usia ibunya, kenapa kok anaknya masih kecil, padahal ibunya sudah pensiun gitu ya. Pas dicek usianya itu lebih dari 45 tahun ketika melahirkan si anak ini. Kan tidak sinkron ya, maksudnya ada beberapa, cuma nggak semua para wanita bisa melahirkan di atas usia 45 tahun. Setelah dicek lapangan juga, ternyata itu adalah cucu. Nah, di situ beliau baru mengaku bahwasanya ia berarti itu cucu saya. Mungkin karena saking sayangnya sama cucu dia, jadi dimasukkan ke dalam SK. Nah, itu efeknya SK-nya harus ralat. Mau nggak mau SK harus ralat. Jadi uang pensiunnya jadi terkendala. Nah, uang pensiunnya itu jadi terkendala. Jadi seharusnya bapaknya per Januari terima pensiun karena harus ralat SK, jadi diundur. Walaupun uang pensiunnya itu tidak diselam ya Bapak Ibu ya, cuma diundur pembayarannya. Sama halnya susunan daftar istri ya Bapak Ibu di dalam SK pensiun ya. Susunan daftar istri. Ini sangat rawan ya Bapak Ibu ya, karena kemarin juga pernah kejadian. Pensiun per 1 Januari di dalam SK sudah tertera sesuai nama istri dan nama anak. Nah, tiba-tiba 1 bulan setelah pensiun, istri kedua datang ke Taspen. Mengaku bahwasannya saya adalah istri sah dan beliau sudah cerai dengan istri pertama. Tetapi si pesertanya ini tidak melaporkan ke Taspen. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini mungkin dari aktif Bapak Ibu mungkin bisa dicek bagian Bapak Ibu bagian kepegawaian. Mungkin dilihat pada pegawai lainnya, apakah sudah pernah menikah kembali atau belum atau seperti apa. Karena nanti kendalanya pada saat pensiun. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu kejadiannya, karena itu kita harus menelisik ke belakang lagi. Ini cerainya kapan? Otomatis ada keterlanjuran. Dari instansinya seperti apa? Kepegawaiannya seperti apa? SKBP-nya seperti apa? Nah, itu. Makanya kalau untuk terkait pernikahan, perceraian itu memang harus benar-benar dilaporkan Bapak Ibu. Jangan sampai
terjadi kejadian-kejadian yang mungkin bisa jadi itu jadi merugikan Bapak Ibu semuanya, karena kan bisa jadi itu jadi timbul hutang atau terkendala pembayaran uang pensiun seperti itu. Bapak Ibu, kalau seandainya sambil saya memaparkan penjelasan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sambil bertanya. Kita sharing saja, tidak ada masalah ya. Nah, oh ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau untuk program JKK, ini kita lanjut ke program JKK. Nah, ini Bapak Ibu, program JKK itu memang haknya itu ada banyak. Nih, hak untuk pembayaran program JKK itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Kira-kira dengan hak yang akan diterima ini, Bapak Ibu mau tidak menerima hak sebanyak ini? Jangan ya. Ya, kalau bisa jangan. Oke. Nah, ini ada beberapa hak yang akan diterima para peserta jika terjadi kecelakaan kerja. Namun kecelakaan kerja ini Bapak Ibu ada beberapa kriteria yang harus kita lihat. Nah, ini ada beberapa kriteria yang terjadi di lapangan. Itu yang paling sering adalah ketika berangkat dari rumah menuju kantor itu terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan ini ada beberapa jenis ya Bapak ya. Ada yang kecelakaan lalu lintas, ada yang kecelakaan biasa. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas ini ada beberapa jenis. Ada kecelakaan tunggal, ada juga kecelakaan ganda. Nah, kalau yang paling sering itu yang terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas Bapak Ibu, kecelakaan lalu lintas itu prosedurnya penjamin pertama, misalnya ada seorang ASN berangkat kerja di jalan terjadi kecelakaan. Nah, ketika kecelakaan, beliau kecelakaan tunggal, terpeleset di jalan. Nah, itu kalau dilihat rute yang biasa dia jalani dari rumah ke kantor, itu rute yang biasa setiap harinya, itu termasuk kriteria kecelakaan kerja. Itu pun nanti tetap ada tim dari Nasdemnya sendiri untuk memverifikasi keabsahannya. Nah, kalau termasuk kriteria kecelakaan kerja, kalau dia tunggal, itu penjaminnya paspet. Penjamin pertamanya langsung paspet. Nah, kalau dia kecelakaan ganda artinya dua ya, dua kendaraan, itu penjamin pertama jasa raharja. Biasanya Bapak Ibu, jasa raharja itu cover itu hanya 20 juta. Nah, sisanya itu akan di cover sama paspet. Paspet menjamin kecelakaan kerja itu sampai sembuh Bapak Ibu. Nah, jadi sisanya dari misalnya nanti kalau paspet lagi, biasanya kan terjadi kecelakaan seperti itu. Kalau ada lagi bulan depan kalau paspet ada kontrol lagi, nah itu bisa diklaim ke paspet, dijaminnya sampai sembuh. Tapi dengan catatan kalau seandainya terjadi kecelakaan, biasanya ini terpleset, seringnya ibu-ibu kalau di parkiran biasanya kan pakai rok ya. Pada saat di parkiran mau pulang kerja buru-buru, kepleset, jaga motor, nah itu biasanya termasuk kriteria kecelakaan kerja Bapak Ibu, seperti itu ya. Termasuk kriteria kecelakaan kerja karena masih di dalam lingkungan kantor. Nah itu itu bisa diklaimkan ke paspet. Nah nanti dengan catatan pada saat kejadian tidak, kalau di tempat saya ya, kalau di saya nggak tahu namanya apa, kalau di
terjadi. Nah, jadi buat Bapak Ibu, kalau seandainya terjadi kecelakaan, nggak apa-apa, langsung lapor aja ke rumah sakit. Tidak perlu ke dukun patah tulang. Nanti semua itu akan di-cover sama aspek. Sama halnya kalau lagi dinas. Kemarin ada kejadian juga, lagi dinas 3 hari 2 malam di Magelang. Nah, pada saat dinas, ini sudah selesai acara di aulanya, pesertanya kembali ke hotel. Di dalam hotel, beliau terpleset di kamar mandi. Nah, terpleset di kamar mandi itu termasuk kecelakaan kerja. Karena apa? Karena itu masih dalam satu rangkaian dinas. Kecuali kalau dinasnya misalnya 3 hari 2 malam. Selesai ini harusnya hari Minggu sudah selesai. Tapi nambah dia nginep secara pribadi 1 malam. Nah, di hari setelah masa dinasnya itu dia terpleset kecelakaan. Itu tidak termasuk kecelakaan kerja. Nah, yang tidak termasuk kriteria kecelakaan kerja itu bisa di-cover ke BPJS Kesehatan. Itu bisa diklaimkan ke BPJS Kesehatan. Mana Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Bu, mau bertanya untuk jaminan kecelakaan kerja, seumpama saat mau rapat, kan kita kan di perjalanan ternyata kecelakaan masa seperti itu, dan itu kecelakaannya tidak dirawat inap, tapi hanya rawat jalan, terus ada penggantian gigi karena yang patah. Nah itu untuk bisa mengklaimkannya itu apa minta keterangan dari pihak yang merawat jalan atau pribun, juga termasuk yang gigi yang diganti itu seperti apa maksudnya? Pada saat kecelakaan itu sudah lapor ke aspek belum Ibu? Belum ya. Nah, mungkin nanti akan dicek dulu Ibu. Biasanya dari aspek itu akan ngecek ini kejadiannya seperti apa aja yang luka. Nanti kan ada rekomendasi dari dokternya, apakah itu masuk dalam serangkaian yang kecelakaan tadi. Nah, kalau seandainya termasuk, kan kita verifikasi lagi dari dokter aspek juga ada bagian verifikasinya. Kalau memang itu termasuk, kalau seandainya yang bersangkutan sudah terlanjur membayar ke rumah sakit secara pribadi, itu bisa dirembes ke aspek. Tapi dengan catatan kita tetap butuh data-data pendukung dan kita tetap mengecek kembali apakah itu benar kecelakaan kerja atau bukan. Nah, ini kalau seandainya Bapak Ibu ini, karena kita kan sudah bekerjasama dengan beberapa rumah sakit ya se-Solo Raya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mengaku itu bukan saya bicara kerja, terus rumah sakit ini di-cover sama BPJS, itu Ibu tidak bisa lagi di-cover sama Taspen. Penjaminnya hanya satu saja. Kalau Taspen, ya langsung Taspen yang di-cover. Nah, kalau BPJS tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah di-cover sama Taspen, misalnya kecelakaan kerja, itu BPJS tidak akan menerima klaim asuransinya. Jadi salah satu. Gimana Pak? Kalau jasa kerja itu untuk yang kecelakaan ganda. Nah, kecelakaan ganda wajib penjamin pertama jasa kerja itu maksimal 20 juta. Ya, jasa kerja mau kasih plafon 20 juta. Nah, kalau seandainya biaya rumah sakit itu lebih dari 20 juta, sisanya akan di-cover sama Taspen sampai sembuh, sampai yang bersangkutan sembuh. Pada saat kontrol lagi bulan depan, yang klaim lagi ke Taspen itu nggak ada masalah. Semuanya akan di-cover sampai sembuh. Ini
daftar rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Taspen Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah bekerja sama dengan Taspen, kalau seandainya ada ASN yang kecelakaan, biasanya pihak rumah sakit itu langsung wawancara singkat saja. Apakah pesertanya ASN, terus kejadiannya seperti apa? Dan biasanya dari rumah sakit itu akan segera menghubungi Taspen. Mereka langsung menghubungi Taspen, memberitahukan bahwasanya ini ada ASN yang kecelakaan kerja, tolong cek apakah termasuk kriteria kecelakaan kerja atau bukan. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya ini adalah program penjaminan kematian, Bapak. Ini berkaitan dengan program PHT tadi. Kita balik lagi, kalau seandainya tadi kan ada kalau seandainya pasangan atau anak yang meninggal dunia ada haknya. Bagaimana kalau si pesertanya seperti itu ya? Kalau si pesertanya meninggal, otomatis ada hak uang asuransi kematian dan ada hak uang jaminan kematian. Ada hak uang jaminan kematian. Nah, ini termasuk dalam kriteria yang akan dibayarkan ketika si ASN meninggal dunia. Dibayarkan ke ahli waris. Ahli waris itu istri atau suami atau anak. Nah, bagaimana kalau seandainya si ASN itu masih lajang, belum menikah? Hak uang asuransi kematian ini kita bayarkan ke orang tua, baik ayah ataupun ibu. Nah, bagaimana kalau seandainya ayah ibunya tidak ada? Kita bayarkan ke saudara-saudaranya dengan catatan harus ada penetapan dari pengadilan. Nanti penetapan pengadilan yang menunjuk salah satu siapa sebagai ahli waris almarhum. Seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan susunan data keluarga juga ini penting Bapak Ibu. Kemarin seperti contoh, misalnya ASN meninggal dunia. Sebelumnya sudah pernah menikah, punya anak satu, anaknya masih di bawah usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Setelah itu menikah kembali dengan istri kedua. Nah, si ASN-nya meninggal dunia, haknya itu akan dibayarkan ke anak dari istri pertama dan istri kedua, dibagi dua haknya. Jadi tidak full ke istri kedua, kecuali kalau anak dari istri pertamanya si ASN itu sudah dewasa, nah baru kita bayarkan full ke istri keduanya. Sama halnya ini, kalau seandainya ASN-nya, kan kita juga ada kriteria JKK tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau pada saat kecelakaan kerja terus meninggal dunia, itu kan masuk kriteria tewas. Nah, kalau seandainya kalau seandainya yang meninggal yang si ASN-nya itu dalam kondisi kecelakaan terus tewas itu belum menikah, itu ada hak ke orang tua dan orang tua juga berhak yang namanya pensiun orang tua. Dengan catatan itu kategori yang meninggal tewas dalam artian dalam dalam menjalankan tugas. Kecuali kalau yang meninggal karena sakit di rumah atau seperti apa itu tidak ada hak uang pensiun orang tua. Seperti itu. Nah, ini tadi. Sama ini Bapak Ibu. Kalau untuk yang PNS yang diberhentikan, kan ini rata-rata ada ya beberapa PNS yang diberhentikan baik karena hukuman disiplin atau apapun, itu haknya tetap ada dari Taspen. Ada hak uang tabungan hari tua, namun bedanya tidak ada hak uang pensiun. Haknya hanya uang pengembalian iuran. Jadi haknya diterima sekaligus dan itu selesai. Itu ada hak uang tabungan hari tua dan hak uang pengembalian iuran. Seperti itu. Nah, ini sekilas ini yang untuk para peserta pensiun nanti untuk yang mau Bapak yang mau pensiun. Nah, nanti pada saat pensiun juga sama halnya Bapak Ibu, kalau pada saat meninggal terjadi sesuatu tetap harus lapor ke Taspen. Nah, bedanya pada saat pensiun kalau sampai yang menikah kembali itu lapornya ke Taspen. Kalau pada saat aktif kan lapornya ke
Itulah seterusnya sampai nanti si pesertanya ini meninggal dunia. Nah, sama kalau seandainya pada saat pensiun istri meninggal dunia atau anak meninggal dunia, itu tetap harus lapor ke Taspen karena tetap ada hak yang namanya asuransi kematian. Itu. Nah, untuk uang asuransi kematian itu sama nominalnya. Kalau untuk istri atau anak, kalau untuk istri atau suami itu sebesar 6 juta rupiah. Kalau untuk anak itu sebesar 4 juta rupiah. Itu tetap harus dilaporkan ke Taspen. Namun untuk yang para ASN yang menikah kembali setelah pensiun, ketika istri keduanya meninggal dunia, itu tidak ada haknya di Taspen, Bapak Ibu. Tidak ada hak uang asuransi kematian. Karena yang memikul uang yang berhak uang asuransi kematian itu yang dinikahi sebelum pensiun. Karena kan pada saat pensiun ada iuran yang terbayarkan ke Taspen seperti itu. Tapi walaupun tidak ada hak uang asuransi kematian di Taspen, tetap kalau setelah pensiun misalnya menikah kembali, tidak ada masalah. Nanti tetap kalau di Taspen kita bisa mengusulkan untuk penambahan tunjangan keluarga. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir Pak, kalau seandainya nanti menikah kembali tetap kita harus lapor ke Taspen. Nanti kita lapor ke BKN untuk pengusulan pendaftaran istri. Gitu. Sama halnya ini juga di uang pensiun berurutan ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya nanti pesertanya meninggal beralih ke istri, itu langsung menerima pensiun janda. Nah begitu pun kalau istri meninggal masih ada anak, itu beralih ke anak. Ada yang namanya pensiun yatim. Nah kalau seandainya nih pensiun janda muda nih Bapak Ibu, nah ini kalau seandainya si penerima pensiun janda terus dia menikah kembali, itu uang pensiun jandanya akan tersetor. Namun kalau dia bercerai lagi, itu akan kita bayarkan kembali uang pensiun jandanya. Tapi beda kalau yang pensiun muda. Kalau yang pensiun muda, kalau seandainya si pesertanya itu sudah menikah kembali, otomatis kan pensiun mudanya tersetor. Nah, ketika dia cerai, uang pensiun muda itu tidak kembali. Itu akan tersetor selamanya, gitu, Pak. Ampun dan Pak. Kemarin juga pernah ada pertanyaan gimana kalau pasangannya itu sama-sama ASN. Nah, bagaimana kalau jika pasangan itu sama-sama ASN? Nah, itu nggak ada masalah. Tetap dari aktif pun kalau seandainya itu meninggal aktif itu tetap harus dilakukan. Walaupun misalnya kondisi yang meninggal 1.100 ada tunjangannya, si pemohonnya istrinya penjual sendiri, itu tetap istrinya nanti tetap berhak uang pensiunnya dari suaminya. Jadi tetap harus melaporkan. Karena kemarin ada yang belum melaporkan suaminya meninggal dunia karena beliau berpikir bahwasannya tidak ada haknya karena istrinya itu jiwanya 1.000, masalahnya 1.100 ada tunjangan. Istrinya meninggal dunia itu tidak dilaporkan ke Taspen karena beranggapan tidak ada hak karena masuk ikut bapaknya. Nah itu tetap harus dilaporkan Pak. Karena ada hak uang asuransi kematian dan tetap nanti akan terima hak uang pensiun janda atau ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah ini untuk komponen gaji nanti Bapak Ibu ketika pensiun hanya ada pensiun pokok, tunjangan istri anak, sama tunjangan beras, potongan asdes, itu saja tidak ada tambahan lain-lain ya Bapak Ibu. Kalau untuk pensiun 13 dan THR itu menyesuaikan sesuai dengan aturan pemerintah. Nah ini sekarang kita ada yang namanya aplikasi TOS Bapak Ibu, Taspen One Hour Service. Nah ini kalau Bapak Ibu mau klaim ke Taspen, kalau seandainya tidak jauh, tidak sempat ke Taspen, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengklaim hak-haknya yang akan dibayar naik pensiun, asuransi kematian, itu bisa melalui aplikasi ini. Baik secara digital kita juga sudah ada.
Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya. Terkait PP 55 ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu Yuliana bisa membantu menjawab. Pak, pensiun untuk apa Pak? Gimana? Pensiunnya pertanyaan apa? Tahun 2027. Oh, tahun 2027. Nah, untuk aplikasi ini sekedar mengetahui Bapak Ibu, mungkin ada saudara yang sudah pensiun. Nah, ini namanya aplikasi andal. Ini gunanya ketika pensiun, fungsinya untuk pembukaan blokir uang pensiun. Jadi uang pensiun itu bukan seperti saya transfer ke Bapak, uangnya langsung masuk, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi gambarannya, Paspek menyalurkan uang pensiun ke mitra bank atau pos, dari mitra nanti menyalurkan ke seluruh pensiunan, tapi diblokir dulu sama mitranya. Nah, untuk membuka blokirnya itu menggunakan aplikasi ini. Nanti aplikasi ini bisa di-download di Play Store atau App Store, aplikasi andal. Nah, nanti login dulu, daftar dulu. Ini digunakan pada saat pensiun ya Bapak Ibu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya ketika pensiun. Seperti itu. Kalau aktif ini tidak perlu Bapak, karena ini hanya aplikasi buat yang pensiun. Itu ada lagi Bapak Ibu. 10 menit tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mau pesan apa? Selama si peserta masih aktif, mau 1, 2, 3 kata kejadian. Tapi kalau bisa, semoga Bapak Ibu semuanya sehat, tidak terjadi kesalahan kerja. Oke? Ya. Tapi ini sekedar diketahui ya Bapak. Itu boleh diklaimkan juga boleh. Mau berapa kali boleh. Selama itu masih dalam status aktif. Kalau sudah pensiun, itu tidak ada ya Bapak. Karena hak JKN hanya untuk peserta aktif saja. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak. Terkait pertanyaan PP tahun 2025 terkait pajak ya Pak ya. Jadi begini, saya jawab sekilas. Kami PT Taspen patuh terhadap peraturan pemerintah baik itu perpajakan ataupun peraturan lainnya Pak. Untuk pemotongan dan biaya semuanya itu semuanya di sisi kami itu sudah disesuaikan dari kantor pusat. Jadi kalau misalkan ada peraturan baru dari pemerintah yang di sini ada kaitannya dengan gaji pensiun, secara otomatis kami mengikuti dari peraturan yang